Wah, itu Luar keren sekali biasa ya. ya, Di Drew. depan rumahnya sudah Mhm. bisa berkebun, mengambil Yes, pangan sendiri betul dari rumah betul. sendiri. Nah, sebenarnya apa itu slow living dan bagaimana Teh Uke menerapkan konsep ini dalam kehidupannya? Untuk mengetahuinya, kita sudah terhubung dengan Uke Erkosasi selaku praktisi slow living. Selamat pagi Teh Uke, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nah, Teh Uke, mungkin banyak orang nih, orang-orang awam juga, masyarakat luas yang belum mengetahui konsep yang Teh Uke terapkan, yaitu slow living. Sebenarnya apa sih itu Teh slow living dan bagaimana Teh Uke mendapatkan metode ini? Sebetulnya kalau slow living itu sendiri, mungkin kita lebih sering mendengarnya justru fast living ya, atau fast food gitu. Memang ini satu gerakan yang muncul tuh tahun sekitar 89 awal ya. Sebetulnya diawali dengan adanya konsep bagaimana sih meredam gerak dari slow food gitu kan. Makanya ada gerakan tadi fast food. Jadi ada gerakan slow living ya, dan itu Mm-mm. mulainya dari Italia. Dan kemudian berkembang menjadi sebuah tawaran gaya hidup baru ya. Sebetulnya bukan baru kalau di kita ya. Nenek moyang Hmm. kita atau bahkan mungkin 3 generasi di atas kita itu sudah biasa menerapkan konsep ini gitu. Tapi kemudian kan diadaptasi dari barat dan kemudian menggunakan istilah barat gitu kan. Dan Hmm. muncullah istilah slow living gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kita berusaha untuk memberikan jawaban terhadap kenapa sih sekarang begitu banyak masalah lingkungan ya, terutama itu, dan masalah sosial juga, dan masalah kesehatan. 3 hal itu yang kemudian ingin dijawab gitu dari konsep slow living. Dan ternyata itu berkaitan erat dengan gaya hidup keseharian kita. Jadi slow living itu adalah tawaran gaya hidup keseharian yang lebih mengutamakan bagaimana kita mencoba untuk lebih dekat kepada pemenuhan kebutuhan daripada pemenuhan keinginan, karena ternyata kita sekarang ini lebih banyak memenuhi keinginan ya daripada kebutuhan gitu. Jadi kemudian lebih banyak menjadi konsumen daripada menjadi produsen, kurang lebih seperti itu. Oke, Wah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan daripada keinginan ini yang ya betul. sebenarnya memang harus benar-benar dipisahkan. Hmm. Mbak Uke, kalau kita lihat sini Ya, rumahnya begitu unik. Hampir 90% material rumah dibangun dari barang-barang yang sudah terpakai atau barang-barang yang memang barang lama yang diperbaharui. Ada tidak kendalanya saat ingin menerapkan ini di Indonesia? Apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi hambatan atau justru sebenarnya potensinya sangat banyak untuk bisa dilakukan dan diterapkan oleh banyak orang? sebetulnya sih kalau di Indonesia ya hampir tidak ada masalah untuk menerapkan slow living ya, karena pertama kalau misalnya kita ingin memakai material lama pun, itu sebetulnya sumbernya banyak sekali gitu ya. Kalau kita jalan aja tukang loak tuh berjejer-jejer gitu kan, tukang kayu bekas juga berjejer-jejer gitu. Jadi semuanya sebetulnya biasa kita manfaatkan gitu. Hanya saja mungkin kemudian kita tidak pernah memberikan arti lebih kepada barang-barang bekas itu gitu. Jadi kita anggap itu sebagai sesuatu yang sudah tidak ada gunanya lagi. Padahal kalau kita bisa memperpanjang umur dari sebuah benda, itu kan juga menjadikan kita tidak boros energi ya. Karena misalnya untuk membangun sebuah rumah gitu, kita berapa kayu yang harus kita tebang gitu kan untuk bisa menjadikan rumah. Dan kebetulan waktu kami memutuskan untuk dalam tanda kutip hijrah ya, itu mencoba sebuah gaya hidup baru gitu yang lebih ramah sosial, lebih ramah lingkungan, kita mendapatkan begitu banyak akses. Dan ternyata ketika kita memang mencari dan kita agak konsentrasi gitu, agak fokus ke situ, akses itu terbuka. Dan kalau di Indonesia kendalanya saya pikir sih tidak banyak, karena semua material bekas dan bahkan besi bekas semua itu banyak sekali gitu ada di sekitar kita. Jadi hanya tinggal kita memberi arti lebih gitu, dan kita tahu persis kita mau melakukan apa dengan itu semua. Gitu Mbak Mas. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi Yes. ternyata kompleks juga kalau kita menggunakan barang-barang Iya, bekas secara tidak betul, langsung kita betul. juga meminimalisir pemanfaatan sumber daya alam seperti ada batu, Iya. kayu-kayunya jadi kita bisa meminimalisir untuk memotong Ya. kayu-kayu di hutan. Nah,
Tapi kalau kita menggunakan barang-barang bekas nih Teh Uke, bagaimana dengan kondisinya? Karena kan kita tahu mungkin tidak 100% utuh dan baik untuk digunakan. Kalau dari rumah Teh Uke sendiri bagaimana nih? Ya, yang paling mungkin yang tidak bisa kita hindari adalah penggunaan semen ya, karena kan untuk bisa Ya. meskipun misalnya kita menggunakan bata bekas, kita tetap membutuhkan semen gitu, dan itu karena kebetulan kita juga membangun bangunan yang menggunakan bata-bata bekas, kita masih bisa harus menggunakan semen, dan ada beberapa cat gitu yang juga tentunya baru. Dan kemudian kalaupun kemudian kita mengkombinasikan dengan barang-barang yang atau material yang baru gitu, ya kita berusaha untuk mencari material yang juga kita cari informasinya bahwa itu ya bisa lebih ramah lingkungan gitu, dan sesedikit mungkin kita gunakan itu. Kalau kita bisa cari yang bekasnya, ya kita cari yang bekasnya gitu. Memang kerjanya menjadi agak lebih sedikit lebih rumit, sedikit lebih capek gitu kan. Tapi ternyata hasilnya sangat-sangat bagi kami sih sangat memuaskan ya, mendekati apa yang kami bayangkan gitu, bahwa oh ternyata bisa gitu. Jadi kayak misalnya rumah kami ini desain rumahnya itu mengikuti barang-barang yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau sekarang di sini tuh katanya lebih banyak jendela gitu daripada dinding tembok, itu ya karena kami kebetulan mendapatkan banyak sekali kusen-kusen bekas gitu. Meskipun kemudian mendatangkan masalah ya, karena kayak misalnya mungkin kelihatan di sini ya, rumah kami itu hampir kayak greenhouse jadinya gitu, karena banyak dinding terbuka dan kaca-kaca gitu kan. Dan kaca-kaca ini sebagian besar juga adalah kaca-kaca peninggalan dari tahun-tahun mungkin tahun 50-an gitu. Jadi waktu ada tuh dalam kondisi yang sudah buluk gitu ya, banyak jamurnya. Jadi kami membutuhkan mungkin sekitar 4 bulan sampai sekitar 4 bulan untuk membersihkan kaca ini dengan segala macam. Oke, baik. Semua life hacks kita lakukan gitu, yang ada di media sosial, segala macam tips and trick itu kita lakukan gitu. Tapi ternyata memang butuh waktu gitu untuk bisa menyelesaikannya. Oke, jadi memang perlu adaptasi juga ya dengan kondisi yang ada. Mbak Uka, ini tidak hanya rumah yang unik, tapi juga ada lahan seluas 1.500 meter bahkan yang dimanfaatkan sebagai kebun dari rumah, dan ini ternyata bisa jadi sumber pangan. Seperti apa sih Mbak Uka sebenarnya pengelolaannya? Jadi kami itu saya kan di sini otomatis tinggal berdua dengan suami saya, dan kebetulan sekarang ada anak saya. Nah, kami kan cuma satu gitu, dan sekarang sedang kena lockdown dia gitu, jadi dia ada di rumah, jadi kami hanya bertiga, dan kita berusaha untuk bisa memanage semua sendiri gitu kan. Dan lahan yang kita miliki di sini itu tadinya hanya ada hanya ada 2 jenis tanaman. Jadi satu pohon suren ada di sini masih tinggi, satu-satunya pohon yang ada, dan mungkin ratusan bunga kol ya, sayuran bunga kol, karena pada saat itu memang kita membeli tanah pertanian gitu. Dan sekarang sih udah mungkin bisa ribuan ya di jenis tanamannya gitu. Dan kami karena kami juga tadinya kan dari kota ya gitu kan, kita berusaha untuk belajar segala macam gitu, bagaimana sih caranya berkebun gitu, dan ternyata ya dengan berbagai macam informasi dan juga baca sana sini, tanya sana sini gitu, kita berusaha untuk bisa mengkategorikan mana tanaman yang sifatnya adalah untuk pangan gitu kan, itu sayuran gitu, terus mana yang sifatnya untuk pengobatan gitu, herbal dan segala macam, terus mana buah-buahan gitu kan, terus kemudian mana empon-empon gitu. Terus sekarang sih kita juga mencoba untuk mengkategorikan mana tanaman yang bisa kita gunakan untuk natural dye gitu. Jadi kami memang sedang terus meningkatkan kemampuan kami ya bertiga untuk bisa memanfaatkan sebanyak mungkin apa yang bisa tumbuh di sini. Dan juga sebetulnya memberi contoh kepada para tetangga kami yang sebetulnya adalah petani
betulan ya. Kalau kami kan petani jadi-jadian gitu kan. Mereka petani betulan, tapi mungkin karena akses terhadap informasi juga masih kurang. Mereka juga masih menggunakan pestisida sintetis yang sangat masif gitu ya. Jadi kami juga di sini sangat banyak tantangannya ya. Tantangannya adalah bagaimana supaya residu atau pestisida yang terbawa angin juga aman di kebun kami gitu, dan kami bisa berdiskusi dengan mereka kenapa kebun kami kemudian sekarang jadi begitu subur gitu, segala macam tumbuh, sementara mereka mungkin mengalami degradasi kualitas tanah gitu. Nah itu diskusi-diskusi baru dibuka sekarang karena mereka ngelihat hasilnya gitu, bukan kemudian saya atau kami berteori aja gitu kan. Mereka ngelihat bahwa ternyata memang tumbuh jauh lebih baik gitu kan, lebih bervariasi, lebih mendatangkan manfaat secara ekonomi sekaligus. Jadi memang benar-benar ada hasil nyata, dan ini semoga bisa jadi inspirasi keluarga di Indonesia, bahkan bisa meluas dan diadopsi di mana-mana ya Mbak Uke. Terima kasih banyak, sukses terus. Tunggu ya kita main ke sana ya Mbak Uke ya. Sehat-sehat terus Mbak Uke. Baik.